Selamat pagi, teman-teman, Ibu Bapak yang hadir pada pagi ini. Mari kita sama-sama membuka saat teduh ini dengan doa. Mari kita angkat tanda kemenangan Allah Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga. Selamat pagi Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bunda Maria. Terima kasih atas istirahat yang kami miliki malam tadi. Istirahat yang tenang dan aman, juga damai. Terima kasih kepada Allah Bapa di surga untuk hari yang semalam, untuk perlindungan, kasih, bimbingan, dan iringan Roh Kudus untuk hari yang semalam. Terima kasih atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami pada hari yang semalamnya. Pada pagi ini ya Allah, kami mohon berkat daripada-Mu. Pada waktu pagi yang indah ini, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ingin angkat tanda kebesaran-Mu. Kami ingin menunjukkan bahwa kami mengasihi-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkatilah kami yang bertugas pada pagi ini. Juga peralatan-peralatan yang kami gunakan pada pagi ini untuk saat teduh bersama-sama dengan teman-teman kami di sini. Pandanglah dan lihatlah kami satu persatu ya Allah. Kami bangun pagi hanya ingin mengucapkan syukur kepada-Mu. Kami sungguh berbesar hati kerana menjadi anak-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah pujian dan penyembahan kami pada pagi ini. Kami datang ya Allah sekali lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami ya Allah, agar segala sesuatu yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Begitu besar kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Tuhan Yesus mendoakan kita semua kepada Bapa di Yohanes 17 ayat 21. Doa Tuhan Yesus itu kepada Bapa yakni supaya mereka semua kita ini menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Maka hari ini kita bersuka cita, kita bisa ambil bagian bersama Bapa. Mari kita angkat pujian, aku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup,
Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang, ya Abang, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba Bapa, ya Abba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Tuhan, kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Engkau. Engkau berkata bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya Roh Kudus, saat ini kami pengen masuk lebih dalam. Bawa hati kami masing-masing agar kami boleh merasakan hadirat Allah. Ini kerinduan kami, Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah. Karena kami percaya, Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Biarlah kami menyembah-Mu, Tuhan, di pagi ini. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Cimu menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu.
segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Oh, Kami menyembahmu, segala pujian hati kami menyembahmu, sebab Kau layakan Kau layak dipuji, disembah, ditinggikan ini hati kami menyembahmu, memuliakanmu, sebab Kau Allahku, Kau baik bagi kami, Engkau mulia, Engkau kudus, Engkau ajaib, Kiala nafsi, kiala yanaya. Oh, kami meninggikanmu, menyembahmu, Terima kasih Tuhan. meninggikanmu, Terima kasih sebab Kau Allahku, Terima kasih. kekuatanku, sukacitaku, perlindunganku. Terima kasih, oh Kau mulia, Engkau besar. We praise you, Lord. Terima kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ini di dalam hadirat-Mu kami rindu mendengarkan suara-Mu. Pakailah anak-Mu yang Engkau kasihi, Lina. Urapilah dia, penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu.
Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripadamu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Daniel. Mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sekali peristiwa, berkatalah Nebukadnezar Raja Babel kepada Sardah, Mesah, dan Abednego, apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia demi mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, seketika itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Sardah, Mesah, dan Abednego menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sardah, Mesah, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sardah, Mesah, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, kata raja. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Maka berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sardah, Mesah, dan Abednego. Ia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya, tetapi melanggar perintah titah raja, yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu sehingga kami semua dimampukan untuk mengerti isi hati-Mu. Dan apa yang akan disampaikan dalam renungan ini adalah isi hati yang Engkau ingin sampaikan sendiri kepada kami. Berbicaralah ya Bapa ke dalam hati kami masing-masing. Kami siap mendengarkan. Dalam bacaan di atas, kita melihat bahwa Nebukadnezar merasa Allah yang dia sembah adalah Allah yang paling hebat. Sehingga dia ingin mencobai Allahnya Sardah, Mesah, dan Abednego dan menantangnya. Dia ingin tahu apakah Allahnya mereka lebih hebat dan dapat menyelamatkan mereka dari api yang menyala-nyala. Dan ternyata Nebukadnezar melihat bahwa Allahnya Sardah, Mesah, dan Abednego dan juga Allah kita sanggup menjadikan yang mustahil menjadi mungkin dan memperlihatkan bahwa kuasanya lebih besar daripada kuasa manapun
di muka bumi ini. Nebukadnezar telah melihat keajaiban itu dan akhirnya percaya dan mengakui bahwa Allah yang mereka sembah, Allah yang mereka percayai 100% tanpa syarat, mereka dengan berani bersedia mempertaruhkan nyawanya demi memperlihatkan bahwa Allah kita mempunyai kuasa yang maha besar yang sanggup mengatasi segala rintangan apapun yang akan mereka hadapi. Di sini saya melihat ada dua iman yang berbeda. Iman yang timbul karena merasakan sendiri kehadiran Tuhan di dalam hidup dan percaya sepenuhnya kepadanya. Bahwa Tuhan akan melindungi dan menyerahkan seluruh hidup kepadanya tanpa syarat dan percaya 100%. Di sini kita melihat iman yang begitu besar dari Sardah, Mesah, dan Abednego yang tanpa ragu mengatakan bahwa mereka tidak mau menyembah Allahnya Nebukadnezar dan bersedia mati untuk mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ada juga iman yang setelah melihat mujizat barulah percaya, seperti Nebukadnezar yang melihat keajaiban bahwa Sardah, Mesah, dan Abednego yang telah diselamatkan oleh Tuhan dari api yang menyala-nyala. Dan dia bukan lagi melihat 3 orang, melainkan 4 orang, di mana Tuhan sendiri hadir untuk menyelamatkan mereka. Dan kemudian dia percaya dan mengatakan, "Terpujilah Allah Sardah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Dan benar, Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Nya yang percaya kepadanya. Dapat dilihat dari Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Butuh iman yang full 100% kepada Tuhan, tanpa syarat, dan dengan yakin akan menyelamatkan kita. Seperti seorang bayi yang percaya sepenuhnya dalam asuhan orang tuanya, bahwa ibu dan ayahnya akan menjaganya dan melakukan apapun dengan yakin demi keselamatan anaknya. Manusia saja bisa melakukan hal itu, apalagi Bapa kita yang di surga, yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, yang selalu sabar menanti anak-anaknya datang kepadanya dan mau meletakkan kepercayaan itu kepadanya. Dan ini adalah perjuangan kita hingga saat ini, sampai akhir hidup kita. Perjuangan untuk meletakkan iman 100% kepadanya. Di tengah hidup kita di dunia ini yang penuh dengan kenyataan yang dibuat oleh iblis dapat mengaburkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kekhawatiran terhadap pekerjaan kita, kekhawatiran terhadap hidup anak-anak kita, kekhawatiran terhadap suami atau istri yang sedang menjauh darinya, bahkan kekhawatiran atas masa depan kita. Saat ini, kita mempunyai iman yang mana? Sudahkah kita memiliki iman seperti Sardah, Mesah, dan Abednego? Di saat mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala dan kemungkinan akan kehilangan nyawanya. Tetapi mereka bersedia melakukannya demi mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Apakah kita tetap masih percaya kepada Tuhan
saat kita berada dalam pencobaan ataupun pergumulan hidup yang menurut akal manusia tidak mungkin kita lewati. Saat semuanya buntu dan tidak tampak lagi jalan keluar. Apakah iman kita hanya suam-suam kuku? Apakah kita hanya punya iman ketika semua doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Apakah kita masih memiliki iman itu di saat badai cobaan tak henti-hentinya menghampiri kita, di mana kita belum dapat melihat cahaya di depan kita? Tuhan berfirman di dalam surat Petrus pertama ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketahuilah sahabatku, melalui pencobaan-pencobaan yang Bapa izinkan terjadi, Bapa hanya ingin menguji kemurnian hati kita. Apakah imanmu tetap kepadanya? Bapa kita bukanlah Bapa yang hanya akan memberkati orang yang jalannya lurus-lurus saja. Bapa kita adalah Bapa yang Maha Pengasih, yang dengan setia mau menunggu kita berbalik arah dan berlari kepadanya. Dan Ia dengan tangan terbuka akan langsung berlari menghampiri kita dan memeluk kita dan berkata, "Anakku, sekarang kamu aman bersamaku. Jangan takut, anakku. Tidak ada badai yang tidak akan berakhir. Percayalah kepadaku." Maukah kita percaya kepadanya 100% tanpa syarat? Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Beriman berarti melakukan perintah Tuhan dengan rela dan sungguh-sungguh percaya, dengan yakin kepada apapun yang dirancangkannya untuk hidup kita. Mintalah rahmat untuk dimampukan, agar mempunyai iman 100% kepadanya, maka kita akan dimampukan. Ini akan menjadi permenungan kita hari ini. Marilah berjuang bersama sahabatku. Semoga renungan ini dapat mengingatkan kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat Saat Teduh, marilah kita tutup pertemuan Saat Teduh kita pada pagi hari ini dengan doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, segala hormat dan pujian, syukur hanya bagimu, karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah kami yang Maha Rahim. Kami bersyukur atas pertemuan Saat Teduh pada pagi hari ini, atas firman-Mu,
agar kami dapat meneladani Daniel dan kedua temannya untuk tetap setia dan taat menyembah Tuhannya dan tidak pernah berpaling kepada Allah-Allah lain. Biarlah kami mempunyai iman yang tidak melihat namun percaya, seperti yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya. Dan Tuhan, kami pun teringat akan Yesus yang mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Terima kasih Bapak untuk pertemuan pada pagi hari ini, dan kami pun ingin membawa doa-doa kami, khususnya untuk Pak Paulus dan Bu Vila, serta keluarganya, yang telah Kau utus untuk membina kami, dan menemani kami untuk berproses lebih dekat lagi pada hati-Mu yang Maha Kudus. Juga kami berdoa untuk para peserta retret RPH Angkatan 15 ini, kiranya Kau selalu memberikan kekuatan kepada mereka, semangat kepada mereka untuk tetap menjalankan 5 senjata rohani dalam perjalanan menuju hati-Mu yang Maha Kudus. Tuhan, kami juga berdoa untuk rencana pertemuan pada malam nanti untuk sesi pengakuan dosa ibadah tobat. Kiranya Tuhan, Kau berkati semua peralatan yang digunakan, saluran internet yang digunakan, agar pertemuan ini dapat berjalan dengan baik, dan juga kepada semua peserta RPH 15, agar semuanya dapat hadir dengan penuh semangat dalam menghadiri pembekalan terakhir mengenai pertemuan tobat ini. Tuhan, akhirnya kami ingin satukan doa-doa kami ini dengan doa saat teduh untuk komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baiklah, kita bersiap diri untuk foto session. Mari kita foto. Saya mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. Sebentar ya Bapak Ibu. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai